Teman-teman suka pakai peci? Tahu nggak sejarah peci berasal dari mana? Dan kenapa kok bisa sampai di Indonesia? Dan tentunya kenapa di kita banyak juga yang identik, yang non-muslim juga sering pakai peci. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, peci jika merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah penutup kepala yang terbuat dari kain dan sebagainya. Peci biasanya berbentuk lonceng di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Nama lainnya adalah kopiah atau songkok. Nah, sebenarnya peci ini merupakan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sebab peci ini bisa jadi alat yang membantu untuk menyempurnakan salat, agar dahi kita ini yang untuk sholat, laki-laki khususnya, saat bersujud tidak terhalang oleh rambut. Jadi pakai peci gitu kan. Nah, bisa dikatakan peci sih masuk ya ajaran agama Islam juga begitu. Nah, lantas bagaimana sebenarnya sejarah peci di Indonesia itu kan? Nah, kemudian bagaimana peci yang awalnya identik dengan umat muslim bisa dijadikan identitas bangsa Indonesia? Berdasarkan keterangan Rozan Yunus dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci diperkenalkan oleh para pedagang Arab yang masuk ke wilayah Asia Tenggara. Lebih khusus mereka yang masuk ke tanah Melayu seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, dalam tulisan yang dimuat The Brunei Times edisi 23 September 2007, peci lumrah di kalangan masyarakat sejak ajaran Islam mulai diminati oleh penduduk setempat. Nah, ketika beraktivitas, ceritanya nih, para pedagang Arab menggunakan penutup kepala yang terbuat dari kain atau sorban yang dikenal dengan nama turban. Ya. Nah, namun turban baru digunakan oleh para ulama atau tokoh agama Islam. Seiring berjalannya waktu, ajaran Islam disebarkan oleh para pedagang, mulai diterima nih ceritanya oleh para masyarakat setempat. Nah, dilansir dari historia.id, peci sudah terkenal di Indonesia sejak abad 15. Oh, lama sekali. Peci terkenal di Giri, salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa. Kala itu Raja Ternate Zainal Abidin sempat belajar agama di Madrasah Giri. Nah, sekembalinya ke kampung halaman, dia membawa peci sebagai buah tangan. Saking berharganya peci, penutup kepala tersebut bisa ditukar dengan rempah-rempah atau cengkeh pada waktu itu ya. Nah, memasuki era kolonial, Belanda sempat ingin mengubah gaya berpakaian kaum lelaki di Pulau Jawa. Berbagai pakaian yang saat itu terkenal di Barat kan mulai ditawarkan nih kepada penduduk Jawa. Alhasil, pria Jawa yang dekat dengan orang Belanda mulai meniru gaya berpakaian Barat. Menariknya adalah belangkon atau peci tak pernah lepas dari kepala mereka, meski gaya pakaian mereka itu berubah. Nah, sejak 1921, tatkala Soekarno mengikuti rapat Jogjawa, diyakini sebagai titik balik peci sebagai identitas bangsa. Jadi ceritanya kala itu Soekarno melihat rekan-rekannya yang berdebat dengan berbagai laga tanpa penutup kepala. Mereka ingin tampil layaknya orang Barat, tapi tidak sedikit kaum intelijensia yang membenci pakaian daerah seperti belangkon dan sarung. Nah, pakaian tersebut seolah-olah menandakan kaum kelas bawah, gitu kan? Nah, tampil memecah perdebatan, Soekarno muda waktu itu berhasil merebut perhatian rekan-rekannya waktu itu. Beliau berkata, kita memerlukan sebuah simbol dari kepribadian Indonesia. Peci yang memiliki sifat khas ini, gitu kan, mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat Indonesia. Itu kata Soekarno. Marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia merdeka. Tegas Soekarno waktu itu. Itulah kali pertama Soekarno mengenakan peci di hadapan publik. Nah, keesokan harinya, Bapak Proklamator Bangsa ini memadukan antara peci dengan jas. Jadi pakai peci dan juga jas. Dan sejarah mencatat bahwa Soekarno merupakan tokoh intelektual pertama yang mengenakan peci. Nah, sebagai tokoh nasionalis, Soekarno juga berhasil menyebarkan citra peci sebagai identitas bangsa. Dan kini peci dipakai pada acara kenegaraan. Peci bukan lagi penanda penggunanya adalah seorang muslim. Lebih dari itu, kini peci telah menjadi busana formal. Makanya kalau kita melihat di televisi, di berita, kalau misalnya ada pelantikan pejabat, apapun agamanya, biasanya kalau dia pakai jas, atasnya pakai peci, misalnya kan secara formal. Atau ketika upacara kenegaraan seperti 17 Agustus, kita seringkali mereka yang pakai jas perpaduan atasnya adalah peci. Jadi memang peci sampai saat ini sudah menjadi identitas nasional, gitu kan. Tentunya bagi yang muslim bisa dipakai juga buat ya sholat, tetapi lebih dari itu bisa dijadikan identitas bangsa Indonesia.
Jadi jangan malu-malu dan jangan juga tidak pede kalau pakai peci, karena ini merupakan salah satu kekayaan warisan budaya Indonesia untuk kita banggakan dan kita lestarikan. Oke sahabat semua, itu sejarah tentang peci. Jangan lupa untuk selalu pakai peci dalam acara formal khususnya, atau mungkin ketika yang pria nih untuk sholat ibadah, sholat 5 waktu misalnya. Terima kasih banyak untuk yang nonton video ini. Nanti kita bahas lagi video tema-tema yang lainnya yang lebih seru dan lebih menarik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk memajukan channel ini, dan jangan lupa untuk melihat dan tunggu video-video terbaru lainnya. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.